Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang kembali menjumpai saudara dimanapun berada dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Masih dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Bapak Ibu, mari kita berdoa lebih dulu. Kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dari sehari ke sehari, perlindungan dan hikmat. Dan hari ini Tuhan melanjutkan kasih setiamu di antara kami seorang dengan yang lain. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga hari lepas hari kami semakin mengerti maksud-maksud Allah di dalam panggilan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih berada pada topik besar hal-hal yang lebih baik, dan episode kali ini kita berada pada topik lebih baik cacat tubuh daripada cacat rohani. Kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasalnya yang kelima, ayat 29 sampai 30 dikatakan begini, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah, buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Saudara, saya tidak berkata atau firman Tuhan tidak bermaksud mengatakan bahwa kita ini harus mencacatkan tubuh kita. Firman Tuhan jelas menoreh-noreh saja, merajam-rajam saja tubuh kita adalah sesuatu yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit hendak mengatakan sesungguhnya adalah bahwa kamu harus kudus seluruhnya. Kekudusan itu bukan sesuatu yang parsial. Kekudusan itu harus yang seutuhnya. Integrity tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilah-pilah. Kudus di dalam hidup keseluruhan. Rasul Paulus menegaskan kembali di dalam kitabnya atau suratnya kepada jemaat-jemaat di Roma di dalam pasal 12 supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kekudusan tidak boleh hanya kekudusan ibadah, kekudusan rohani, tapi kekudusan keseluruhan. Kekudusan mata pencaharian, kekudusan hobi, kekudusan bakat, kekudusan profesi, kekudusan ibadah, kekudusan rumah tangga, kekudusan unit-unit usaha. Sehingga kita menjadi pribadi yang utuh. Sebab ketika Kristus menebus kita dari dosa-dosa kita, dari segala kebodohan yang kita warisi dari nenek moyang kita dengan cara hidup yang sia-sia, Tuhan menguduskan seluruhnya, seutuhnya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak-kehendak kita, jiwa, roh, dan tubuh kita. Itu sebabnya Tuhan menegaskan, kalau kamu pikir kamu utuh, tapi bagian-bagian tubuhmu telah tercemar oleh dosa, tidak terlibat penuh untuk memuliakan Allah, tidak terlibat penuh untuk menyenangkan Allah, sesungguhnya adalah satu kehidupan yang cacat. Lebih baik katanya, kamu cacat benar-benar, terpenggal, kerat semua itu, lalu masuk surga daripada utuh masuk ke neraka. Sesungguhnya ini adalah sebuah analogi yang sangat berat dipahami. Tuhan Yesus tidak sedang berpikiran konyol dan berpikiran fatalistik. Tidak, dia cuma mau menerangkan dengan cara yang ekstrim bahwa sesungguhnya kamu ini tidak bisa kudus sebagian-sebagian. Kamu ini tidak bisa mempersembahkan hidupmu kepada Bapa atau kepada Tuhan sebagian-sebagian. Itu sebabnya di akhir dari pasal 5 ini, ayat 48 dikatakan, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna." Itu sesungguhnya sebuah spirit yang excellent, sebuah kehidupan yang excellent yang dikehendaki Allah.
Itu sebabnya ketika di Matius pasal 5 itu Tuhan menetapkan karakter-karakter warga surgawi dengan kebahagiaan 8 yang disampaikannya dalam khotbahnya di bukit. Saudara kekasih, mari kita kudus seutuhnya. Mempersembahkan persembahan kita seutuhnya. Memuji Tuhan seutuhnya. Hadir dalam peribadatan seutuhnya. Jangan terbagi-bagi. Jangan menjadi pribadi yang terbagi-bagi, dikotomi, trikotomi, dan lain-lain. Tapi menjadi pribadi yang utuh apa adanya, mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan sungguh-sungguh melihat kemuliaannya di dalam kita. Masih dari saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.